Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Novita. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materinya mengenai kata tanya pada teks dan pengamatan gambar. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baik kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sebelumnya kalian telah belajar mengenai wujud benda dan sifat benda. Siapa yang masih ingat apa saja contoh dari wujud benda? Ya, betul, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang kalau sifat benda, siapa ya yang masih ingat? Ya, betul. Sifat benda ada benda tetap dan benda yang berubah bentuk. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai pengamatan gambar. Kita dapat memperoleh informasi dari sebuah gambar. Ketika mengamati gambar, kita bisa mendapatkan informasi dengan cara membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Oke, kali ini kita akan belajar menggunakan kalimat tanya. Sekarang anak-anak perhatikan tabel yang ada pada layar. Di sini ada beberapa kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam menyusun kalimat tanya. Nah, dari masing-masing kata tanya ini memiliki bermacam-macam fungsi atau ketepatan penggunaannya untuk apa. Kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan tentang benda, keadaan, maupun perbuatan. Selanjutnya, kata tanya di mana biasanya mengenai tentang tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu kejadian sebuah peristiwa. Selanjutnya adalah siapa. Kata tanya siapa biasanya untuk menanyakan orang atau pelaku. Pelaku di sini maksudnya itu seseorang yang melakukan sesuatu. Nah, disebutnya pelaku. Selanjutnya ada kata tanya mengapa. Biasanya digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa atau kejadian. Lalu ada bagaimana. Bagaimana ini untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi. Yang terakhir ada berapa. Berapa biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah, banyak, ataupun satuan. Nanti kita akan coba gunakan contoh dari kata tanyanya ya anak-anak. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ada di layar. Di gambar ini kalau kita lihat secara situasi, kira-kira ada di mana ya? Betul, tempatnya ada di sekolah karena di sini ada beberapa anak yang menggunakan seragam sekolah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar pengamatan gambar. Dari pengamatan gambar ini, anak-anak bisa memperoleh informasi. Yang penting adalah anak-anak mengamati gambar dengan benar, sehingga anak-anak akan mendapatkan informasi dari gambar yang anak-anak amati. Di bawahnya ada teks ceritanya. Judulnya Bermain di Sekolah. Pada jam istirahat, Dedi, Beni, dan Komang bermain di koridor sekolah. Mereka melakukan banyak kegiatan. Beni bermain gasing, Komang bermain balon udara, dan Beni sedang memegang gelas berisi jus jeruk. Mereka memanfaatkan waktu istirahat dengan baik, dan semua merasa senang. Oke anak-anak, itu adalah contoh dari cerita yang ada pada gambar di layar.
Kira-kira kalau kita perhatikan, ada benda apa saja yang ada pada gambar di layar? Ya betul, ada balon udara, buku, gasing, dan jus jeruk. Selanjutnya, banyak informasi yang kita peroleh apabila kita membuat pertanyaan berdasarkan gambar sebelumnya. Kata tanya yang sesuai untuk membuat pertanyaan, contohnya adalah, oke, sebelum kita masuk ke contohnya, anak-anak ada yang masih ingat apa saja kata tanya yang dapat digunakan dalam kalimat tanya? Ya, betul, ada apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana, dan berapa. Di sini kita gunakan 3 contoh kata tanya, yaitu apa. Kira-kira kalau kita buat pertanyaan yang sesuai dengan gambar sebelumnya, pertanyaannya kira-kira bagaimana ya? Oke, contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya apa adalah, apa contoh benda gas yang terdapat dalam gambar? Kalau anak-anak lihat dengan teliti gambar sebelumnya, pasti anak-anak masih ingat apa contoh benda gas yang terdapat dalam gambar tersebut. Kira-kira apa ya? Ya, betul, balon udara. Selanjutnya, kalimat tanya menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang bermain gasing? Siapa ya kira-kira? Apakah Benny, Dedi, atau Koma? Ya, betul. Benny. Nah, contoh kalimat tanya yang terakhir menggunakan kata tanya di mana adalah di mana mereka bermain. Kira-kira kalau kita ingat-ingat tadi gambarnya berlokasi di mana ya? Mereka menggunakan seragam. Ya, betul, di sekolah. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh kalimat tanya yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi dari cerita bergambar sebelumnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, yuk kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak, perhatikan pada gambar yang ada di layar. Pada gambar di layar ada sebuah buku. Buku ini merupakan salah satu contoh dari benda yang ada pada gambar cerita sebelumnya. Untuk memperoleh informasi dari suatu gambar, kita perlu mengamati gambar tersebut dengan baik termasuk ciri-cirinya. Contohnya seperti gambar yang ada di layar. Sekarang anak-anak perhatikan contoh. Ketika kita menuliskan ciri-ciri benda, terlebih dahulu kita tuliskan apa nama bendanya. Benda pada gambar adalah buku. Kemudian kita lihat bagaimana bentuknya. Buku berbentuk persegi. Selanjutnya kita lihat lagi apakah ini termasuk wujud benda padat, cair, atau gas. Kira-kira apa ya? Ya, betul, padat. Buku termasuk dalam benda padat. Lalu bagaimana kayak permukaannya? Apakah kasar atau licin? Betul, permukaan buku adalah licin. Nah, yang terakhir, apa kegunaan dari buku? Kegunaannya adalah untuk mendapatkan ilmu dengan cara kita baca atau kita tulis. Nah, anak-anak, itu adalah ciri-ciri dari suatu benda. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke soal latihan. Nah, anak-anak sekarang perhatikan soal latihan yang ada di layar. Di sini ada jus jeruk, gasing, dan balon. Ini merupakan contoh benda yang ada pada gambar cerita sebelumnya. Sekarang, tugas anak-anak adalah amati dengan teliti gambar yang ada pada layar. Kemudian, tuliskan hasil pengamatan anak-anak terhadap benda tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya meliputi bentuk benda, wujud benda, bentuk permukaannya, maupun kegunaannya. Contohnya seperti ciri-ciri benda buku yang ada pada bagian sebelumnya. Nah, ketika mengerjakan tugas, anak-anak tidak perlu menggambar jus jeruk, gasing, ataupun balonnya. Anak-anak cukup tulis nama bendanya, kemudian ciri-cirinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau anak-anak sudah paham, silakan kerjakan pada buku tugas anak-anak. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.